Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa selama di rumah tetap belajar, tetap membantu orang tua, dan jangan sampai lupa hafalannya. Tetap di murojaah, ditambah lagi, sehingga kita termasuk menjadi golongan orang-orang yang hafal Quran. Sehingga nanti kita akan memberikan sebuah mahkota terhadap kedua orang tua kita di yaumil akhir. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan syafaat dan rahmatnya. La ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati umul Quran. Al-Fatihah. Yang selanjutnya itu kita lanjut ke pembahasan. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke dalam materi selanjutnya, yaitu tentang perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Namun pada materi kali ini Bapak akan lebih menspesifikkan kembali, yaitu hanya tentang pembentukan BPUPKI. Ada yang masih ingat apa itu BPUPKI? Masih ingat nggak? Nah, betul. BPUPKI yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Namun sebelum ke dalam pembentukan BPUPKI, kita akan lihat sejarah Indonesia terlebih dahulu. Bangsa Indonesia pada zaman dahulu tidak selamanya memiliki kehidupan yang sejahtera. Karena apa? Karena bangsa Indonesia pada zaman dahulu banyak dijajah oleh bangsa Eropa, diantaranya oleh Portugis, oleh Inggris, oleh Belanda. Akan tetapi yang berhasil menjajah sampai ratusan tahun yaitu hanya Belanda. Belanda menjajah Indonesia, merebut segala-galanya, sehingga tidak selamanya bangsa Indonesia pada zaman dahulu itu berada dalam titik kesejahteraan. Pada perjalanannya, akhirnya Belanda bisa meninggalkan Indonesia. Kenapa Belanda bisa meninggalkan Indonesia? Karena Belanda kalah dalam perang menghadapi Jepang, yaitu dalam perang Asia Timur. Akhirnya Jepanglah mulai menguasai wilayah Indonesia pada saat Belanda menyerah di Kalijati Subang pada tanggal 8 Maret 1942. Jepang masuk menguasai wilayah Indonesia. Awalnya masyarakat Indonesia mengira bahwa Jepang masuk itu akan menjadi lebih baik, karena slogannya Jepang pelindung Asia, Jepang pemimpin Asia, Jepang cahaya Asia. Namun semua itu ternyata di luar ekspektasi masyarakat rakyat Indonesia, karena ternyata Jepang sama saja dengan Belanda yang ingin melanjutkan penjajahan terhadap bangsa Indonesia. Ibarat pepatah, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Pepatah itu cocok jika memang digambarkan terhadap kondisi bangsa Indonesia pada zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya Jepang, yaitu Perdana Menteri Jepang Jenderal Kunihiko Koizumi, memiliki janji bahwa negara Indonesia akan dimerdekakan. Sehingga dalam perjalanannya janji itu ditagih oleh bangsa Indonesia bahwa Indonesia harus merdeka. Sehingga pada tanggal 1 Maret 1945, yaitu pimpinan pemerintahan pendudukan militer Jepang di Jawa yang dipimpin oleh Jenderal Kumakichi Harada mengumumkan bahwa akan dibentuk sebuah badan khusus untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, sehingga menjadilah sebuah bangsa yang merdeka, yaitu bangsa Indonesia. Dan badan itu dinamakan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dalam istilah Jepang atau dalam bahasa Jepang yaitu dinamakan Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu Kaisar Hirohito. Tugas utama BPUPKI yaitu merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Yang ditunjuk sebagai ketua BPUPKI yaitu Regiman Weddiodiningrat
didampingi oleh 2 orang wakil ketua. Yang pertama yaitu Raden Panji Suroso dan yang kedua Ichibangase Yoshio. Ichibangase Yoshio ini perwakilan dari Jepang. Wakil ketua Raden Panji Suroso juga diangkat sebagai kepala kantor tata usaha BPUPKI atau istilahnya yaitu kepala sekretariat di kantor BPUPKI. Didampingi oleh 2 orang yaitu oleh Masuda Toyohiko dan Abdul Gofar Pringgodikdo. BPUPKI beranggotakan 67 orang. Di antaranya 60 orang itu sebagai anggota aktif atau tokoh utama pergerakan nasional Indonesia yang terhimpun dari semua kalangan, semua daerah, semua aliran. Itu 60 orang. Yang selanjutnya yaitu 7 orang anggota istimewa adalah perwakilan dari pemerintah pendudukan militer Jepang. Akan tetapi yang 7 orang ini hanya sebagai anggota pasif. Anggota tidak memiliki hak suara. Jadi yang 7 orang ini mereka hanya hadir sebagai pengamat. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang. Sidang yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni dengan agenda pembahasan yaitu dasar negara. Sidang yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan agenda pembahasan bentuk negara, wilayah negara, keluarga negaraan, dan lain-lain. Dalam sidang BPUPKI pertama ada 3 tokoh yang merekomendasikan atau mengusulkan rumusan dasar negara, yaitu pada tanggal 29 Mei Muhammad Yamin, pada tanggal 31 Mei Supomo, pada tanggal 1 Juni yaitu Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama pri kebangsaan, yang kedua pri kemanusiaan, yang ketiga pri ketuhanan, yang keempat pri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan sosial. Adapun untuk Supomo sama mengusulkan 5 dasar negara. Yang pertama yaitu persatuan, yang kedua yaitu kekeluargaan, yang ketiga keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, yang kelima keadilan rakyat. Selanjutnya yaitu usulan ketiga dari Soekarno. Usulan dari Soekarno masih sama, 5 dasar negara. Yang pertama yaitu kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkebudayaan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari Bapak. Semoga ada manfaatnya dan jangan lupa nanti ada tugas yang akan dikirim. Silahkan dikerjakan. Insya Allah tugasnya gampang dan materi tugasnya sesuai yang telah Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya kita membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.